Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, anak-anakku yang ada di rumah, khususnya anak-anakku kelas 7 yang ada dimanapun kalian berada. Ya, pada kesempatan ini akan bersama-sama melakukan pembelajaran program belajar rumah bersama Dinas Pendidikan Kota dan RCTV Langka Padani. Ya, anak-anak sekalian, pada saat ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks prosedur. Ya, dan nanti akan belajar bersama dengan saya, Bapak Bismanto, guru SMPK Penabur, bersama dan saya Puji Astuti dari SMPK Penabur Cirebon. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak sebaiknya mempersiapkan buku tulis, buku paket, maupun alat tulisnya. Kita akan belajar bersama-sama tentang teks prosedur ya Pak Ubis? Iya, betul. Nah, anak-anak sekalian, biarpun kita belajar di rumah atau belajar jarak jauh, Bapak yakin bahwa kalian tetap semangat, ya, biarpun tidak bertatap muka secara langsung atau onsite, tapi belajar jarak jauh. Ya, dan Bapak yakin bahwa anak-anak sudah siap dengan buku, alat tulis, dan lain sebagainya untuk mencatat. Barangkali ada hal-hal yang belum kamu pahami, kamu catat untuk dihafal atau sebagai catatan kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan belajar yaitu teks prosedur yang ya. Anak-anak sekalian, dalam sebuah pembelajaran biasanya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yaitu anak memahami struktur teks prosedur yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak mengetahui ciri kebahasaan pada teks prosedur. Dan yang ketiga adalah menyajikan data menjadi teks prosedur. Ya, anak-anak sekalian, setiap teks pasti ada yang namanya struktur teks, ciri kebahasaan, dan terakhir yaitu menulis ya teks tersebut, baik teks eksposisi, teks argumentasi maupun teks eksplanasi. Jadi biasanya pasti ada strukturnya, ciri kebahasaan, dan terakhir adalah menyusun teks prosedur. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, kita akan melanjutkan untuk teks prosedur. Baik. Nah, Bapak sudah pernah menikmati ini sajian khas Cirebon yang sangat enak tentunya dan seger dinikmati kala sore hari. Iya Bu, terus terang aja ini adalah makanan kesukaan saya, yaitu kalau nggak salah ini tahu gejrot Bu ya? Betul Pak, ini adalah tahu gejrot, makanan khas dari Cirebon. Sebenarnya masih banyak lagi makanan khas dari Cirebon, ada nasi jamblang, ada bubur sop, nasi lengko. Ya betul Pak. Empal gentong. Iya macam-macam. Nah, Bapak sudah pernah menikmati tahu gejrot ataupun membuatnya di rumah? Wah, saya biasanya ya kalau pagi agak siang dikit biasanya sih makan tahu gejrot. Tapi saat-saat ini sudah mulai ini jarang lewat ke rumah saya ya. Apa bisa dicari cara membuat ini? Ada enggak sih? Ada caranya Pak, sangat mudah membuat tahu gejrot. Nah, saya akan sampaikan ya Pak. Iya ya. Nah, ini cara membuat tahu gejrot. Cara membuat tahu gejrot sangatlah mudah. Cukup beberapa langkah saja kita sudah bisa menikmati sajian kuliner khas Cirebon ini. Bahan-bahannya ada 10 buah tahu goreng atau secukupnya, bisa menggunakan tahu goreng biasa atau tahu Sumedang. Yang kedua adalah 100 sampai 150 ml air. Terus yang ketiga ada 50 gram gula merah, dan yang keempat ada 1 sendok teh gula pasir, yang kelima ada 1 sendok makan kecap manis, yang keenam ada 2 sendok makan kecap manis, terus yang keenam ada 2 sendok makan kental air asam Jawa, terus secukupnya garam. Nah, ada bahan yang diulek kasar Pak, yaitu ada 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit hijau atau pedas sesuai selera. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu untuk membuat kuahnya cukup rebus air, gula merah, gula pasir, kecap manis,
garam, air asam sampai mendidih, kemudian saring bila perlu dan dinginkan. Terus masukkan campuran bumbu yang sudah diulek kasar ke air kuah atau air gula, aduk rata, cek rasa manis asam pedasnya. Dan untuk penyajiannya, dalam wadah potong-potong tahu siram dengan kuah gula merah berbumbu. Itulah resep tahu gejrot sederhana yang bisa langsung kita buat di rumah. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Cukup mudah kan Pak cara membuat tahu gejrot? Iya, sebetulnya mudah sekali ya. Iya Pak, nanti bisa langsung dipraktekkan di rumah. Dan apa hubungannya dengan teks prosedur? Cara membuat tahu gejrot ini adalah salah satu contoh teks prosedur. Oh gitu ya Bu ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan materi teks prosedur untuk selanjutnya. Ya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah informasi dalam teks prosedur harus disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Nah, ada pertanyaan Pak di sini yang dimaksud dengan logis dalam teks prosedur itu apa ya Pak? Ya, logis itu urutan yang benar. Contohnya kalau kita masak mie instan yang sederhana aja, pasti sesuai dengan prosedur yang benar. Ya, siapkan kompor, nyalakan kompor, siapkan wajan, kasih air mendidih, baru dikasihkan mie instannya. Bukan wajan siap, belum ada air, tapi diberi mie instan. Itu berarti urutan yang tidak logis. Tidak masuk akal ya Pak ya, jadi harus masuk akal. Iya. Nah, jenis teks prosedur dibedakan menjadi 3, yaitu teks prosedur membuat sesuatu. Contoh, cara membuat tahu gejrot tadi. Yang kedua adalah teks prosedur memainkan sesuatu. Contoh, cara memainkan alat musik seruling. Dan yang ketiga adalah teks prosedur melakukan sesuatu, yaitu cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, itu biasanya ini ada 3 jenis ini ya, membuat sesuatu, memainkan sesuatu, dan melakukan sesuatu adalah jenis teks prosedur. Ya. Jadi sangat ini ya Pak, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya tidak sadar kita menggunakan teks prosedur ya Pak ya. Iya. Kita ini teks prosedur ya. Ya, seperti cara mencuci tangan yang baik dan benar itu, apalagi sekarang seperti protokol kesehatan yang digaungkan oleh pemerintah supaya kita tidak terkena ya virus COVID-19 yang membahayakan itu. Ya, itu juga ada tahapan, ada prosedurnya dalam mencuci tangan sehingga kita tetap bersih, kita tidak tertular penyakit COVID-19. Ya. Baik, kita akan lanjutkan anak-anak sekalian, yaitu struktur teks prosedur. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa di dalam sebuah teks pasti ada prosedur, ada strukturnya. Nah, ini yang pertama struktur teks prosedur yaitu pernyataan tujuan atau pendahuluan. Tujuan dalam teks prosedur berisi pernyataan umum tentang apa yang akan dilakukan. Penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dilakukan, sebagai contoh cara membuat bubur Manado. Nah, Bu Astuti di sini akan membacakan tentang struktur tujuan dari teks prosedur cara membuat bubur Manado. Bubur Manado adalah menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur Manado beras merah ini lebih bulan. Yang kedua, struktur teks prosedur adalah bahan atau alat. Dalam struktur ini berisi alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan pada suatu produk atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, untuk bahan-bahan tadi membuat bubur Manado, Pak, saya akan sampaikan, yaitu 400 gram nasi merah, 200 gram singkong cuci potong dadu, 200 gram ubi ungu cuci kupas potong dadu,
2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci petik daunnya, kemudian dirajang kasar. Terus 1 ikat bayam, cuci petik daunnya, dan 1 buah jagung manis dipipil, serta yang terakhir tidak boleh ketinggalan Pak adalah 1.500 ml air. Jadi itu bahan-bahan dan aturannya ya Bu ya? Iya. Kalau, ya ini kalau loh, seandainya membuat bubur Manado itu ya, di situ ada 1.500 ml air. Kalau seandainya cuma 500 ml air, kira-kira jadi bubur enggak Bu? Wah, kalau 500 ml air kemungkinan cuma bisa jadi nasi, Pak. Jadi nasi campur dengan sayur-sayuran ya, Pak. Karena bubur kan teksturnya lembek, jadi harus banyak air. Ya, jadi harus mengikuti aturan yang tertera di situ. Iya. Oke, baik. Selanjutnya adalah strukturnya adalah langkah-langkah. Dalam struktur ini berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan secara kronologis. Contoh. Nah, di sini contoh langkah-langkah dalam membuat bubur Manado adalah didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Dan yang ketiga, angkat dan hidangkan bubur panas ditemani ikan asin dan kerupuk. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat bubur Manado. Nah, ada di dalam struktur teks prosedur ya Pak, dan ini wajib ada supaya bagi siapapun yang membaca teks prosedur bisa mengetahui langkah-langkahnya secara detail. Ya. Yang keempat, struktur yaitu simpulan atau penutup. Dalam bagian ini merujuk kembali kepada hal-hal yang disebutkan dalam pendahuluan dan berisi ucapan selamat untuk memotivasi seseorang untuk melakukannya. Nah, di sini contoh simpulan atau penutup adalah mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, kalau kita amati dari struktur simpulan ini biasanya ada motivasi lagi untuk seseorang supaya membuat apa yang kita tuliskan dalam teks prosedur. Juga di sini dituliskan selamat mencoba, selamat menikmati, ucapan selamat supaya membangkitkan minat seseorang untuk menjalankan teks prosedur tersebut, Pak. Iya, jadi harapannya yaitu pemirsa, pendengar, ya, setelah menonton teks prosedur mereka mencoba ya, merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Nah, di sini sebagai contoh yaitu ada sebuah pernyataan. Pernyataan itu berarti bukan kalimat perintah, biasanya berupa kalimat berita. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, kalau kita ingin seseorang melakukan apa yang kita inginkan untuk diubah menjadi kalimat perintah, contohnya adalah posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, ini adalah kalimat perintah karena kita meminta seseorang untuk memosisikan tubuhnya sejajar dengan monitor. Nah, biasanya Pak Ubis kalau kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Nah, posisikan tubuh secara sejajar dengan monitor itu berarti ketika mungkin kita PJJ ya, kita menghadapi laptop atau mungkin komputer, kita harus sejajar dengan monitor. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus di dalam mengerjakan tugas itu ya. Baik, selanjutnya adalah penggunaan bentuk pasif ya atau untuk proses. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan. Bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan.
Nah, berarti kalau misalnya kita menggunakan, kita melakukan teks prosedur, bisa jadi kalau misalnya kita tidak mengikuti aturan yang berlaku, kita ada ini ya Pak ya, bisa bahaya untuk kita ya Pak ya? Ya, memang ada. Kalau kita tidak mengikuti prosedur, bisa juga. Satunya bisa berbahaya, fatal bagi kita semua. Ya. Nah, sebagai contohnya untuk bentuk pasif yaitu satu. Contohnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, di sini itu bentuk aktif karena menekan, kita melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk bentuk pasifnya yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembutnya. Di sini bentuk pasifnya adalah ditekan. Biasanya kalau kalimat aktif itu predikatnya ditandai dengan awalan me. Sedangkan untuk kalimat pasif ditandai dengan awalan di untuk predikatnya. Ya, anak-anakku yang di rumah, jangan kemana-mana, karena program belajar dari rumah akan kembali, ya, sesaat lagi. Tapi program ini kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padani. Program belajar dari rumah bersama Dinas Kota Cirebon dan RCTV Langka Padani. Baik anak-anak, hari ini kita akan terus melanjutkan tentang ciri kebahasaan dari teks prosedur, yaitu tentang penggunaan kriteria batasan. Ya, anak-anakku, baik. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Nah, di sini yang dimaksud tanpa batas berarti kita tidak ada batasan. Kita harus mengangkat kaki kanan seberapa, ataukah selutut atau seberapa, di sini kan tidak jelas. Dalam teks prosedur itu harus jelas seberapa kita harus melakukan tindakan tersebut. Contoh di sini kalimat yang menggunakan batasan adalah angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, setinggi lutut di sini adalah batasannya, berarti kita harus mengangkat kaki setinggi lutut. Terus yang selanjutnya contohnya, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Di sini batasannya adalah bahwa kita harus melangkahkan kaki kanan 2 kali dan hitungan keempat bertepuk tangan. Nah, demikian juga tadi Pak, di dalam kita membuat bubur Manado kan ada batasannya 1500 ml, 400 gram, itu adalah batasannya. Untuk apa kita menggunakan batasan? Supaya apa yang kita buat itu maksimal, Pak. Iya, betul, Bu. Nah, ini ada beberapa ya, angkat kaki kanan setinggi lutut. Itu adalah prosedur ketika baris berbaris. Karena kalau mengangkat kakinya itu tidak setinggi lutut, maka itu adalah teknik baris berbaris yang tidak sempurna, tidak benar. Iya. Selanjutnya adalah penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Ya. Adverbia dan kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada kata lain seperti verba atau kata kerja atau adjektiva, kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Nah, sebagai contohnya untuk keterangan alat adalah Pak. Ya. Pak. Penggunaan keterangan alat itu biasanya menunjukkan ke alat. Iya, dan keterangan Ya. alat dan keterangan cara kadang konjungsinya sama. Iya, menunjukkan Yaitu konjungsi dengan. ya. Cuma bedanya kalau keterangan cara biasanya konjungsi diikuti dengan kata sifat. Sedangkan keterangan cara konjungsi diikuti dengan kata benda. Benda ya, sebagai contohnya ini adalah keterangan cara. Adonan dengan rapat. Nah, di sini Pak, dengan rapat itu menunjukkan keterangan caranya. Berarti kita harus membungkusnya dengan cara rapat ya Pak. Kalau tidak rapat mungkin kalau ini kerupuk bisa melempem ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua, bunyikan semua kendang secara serentak. Nah, di sini secara serentak ini juga menunjukkan keterangan cara. Nah, biasanya kalau keterangan cara itu ditandai dengan konjungsi dengan atau secara.
Nah, untuk yang kedua itu adalah keterangan alat. Contohnya, potonglah singkong itu dengan pisau. Nah, pisau di sini dengan pisau menunjukkan alat. Jadi alat yang digunakan untuk memotong pisau itu adalah memotong singkong adalah pisau. Dan yang selanjutnya adalah lukislah kain dengan canting. Nah, jadi di sini seseorang meminta orang lain untuk melukis dengan canting. Dengan canting ini alat yang digunakan untuk melukis. Nah, dan yang ketiga itu adalah keterangan tujuan. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, malam yang di sini Pak, maksudnya itu adalah lilin. Lilin ya. yang digunakan untuk membatik, batik, ya. Membatik, ya. Ya, biasanya konjungsi yang digunakan adalah agar yang menunjukkan keterangan tujuan. Ya, selain agar juga Supaya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya dari awal bahwa perbedaan keterangan alat dan keterangan cara itu ada pada setelah, ya sebetulnya sama ya konjungsinya dengan semua. Dengan, iya. Tetapi yang mengikutinya, kalau keterangan cara Berarti diikuti dengan kata sifat. Kalau alat itu kata benda ya Pak ya? Kata benda, betul. Selanjutnya adalah menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, di sini sebagai contoh, ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras, Anda menggerakkan leher, otot leher akan rusak. Nah, di sini kata jangan itu menunjukkan kalimat larangan. Nah, untuk selanjutnya, contoh kalimat saran adalah untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya gunakan bumbu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Nah, di sini kalimat saran ditunjukkan dengan konjungsi sebaiknya. Jadi, kalau kita memberikan saran ada kata sebaiknya, kalau larangan ditandai dengan kata jangan. Jangan, ya. Selanjutnya adalah ciri khas kebahasaannya menggunakan atau penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran an dipakai jika objek bergerak. Ya, contohnya? Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Berarti di sini lumuri loyang dengan mentega. Loyangnya tidak bergerak, Pak. Ya. Terus yang kedua, lumurkan mentega pada loyang. Berarti di sini objeknya bergerak karena yang bergerak adalah menteganya. Iya. Ya. Ya, cukup jelas ya, anak-anak. Selanjutnya adalah cara menyusun teks prosedur. Ya, anak-anak sekalian. Ya, seperti yang sudah kita lakukan bersama bahwa tadi kita sudah mengenal yang namanya struktur teks prosedur. Yang kedua, kita sudah mengenal tentang ciri kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, ini adalah sifatnya adalah keterampilan bahwa anak-anak di rumah harus juga mampu menyusun teks prosedur. Nah, apa itu menyusun teks prosedur? Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis dalam teks prosedur. Mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu berdasarkan topik yang telah dipilih. Jadi di sini pembuat teks prosedur itu bisa seseorang yang mengamati langkah-langkah seseorang melakukan sesuatu, bisa dia mempraktekkan sendiri gitu ya Pak ya? Bisa mengamati, tapi bisa juga mempraktekkan. Iya. Selanjutnya adalah menulis tujuan teks prosedur yang akan ditulis. 4. Mencari data tentang topik yang akan ditulis. 5. Mencatat alat dan bahan yang digunakan. Yang 6. Mencatat langkah-langkah secara sistematis. Dan terakhir, menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. Ya, sepertinya langkah-langkah ini cukup mudah dilaksanakan di rumah ya Pak ya? Ya, mudah sekali. Nah ini Bu. Ini adalah salah satu contoh teks prosedur yang biasanya ada di sekitar kita.
Misalnya kita membeli gitar ataupun membeli alat musik yang lain, biasanya di situ ada panduannya untuk melakukan ataupun memainkan sesuatu yang kita beli. Nah, ini adalah salah satu contoh teks prosedur cara memainkan alat musik gitar. Nah, anak-anak pasti juga pernah melihat ya, ada misalnya membeli apapun itu, membeli laptop, membeli kalkulator, ataupun membeli yang lain, biasanya ada panduannya untuk menggunakan alat tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya Pak, contohnya adalah, nah ini biasanya ada di majalah-majalah, salah satu contoh teks prosedur yang berupa resep masakan. Nah, pernah melihat ya anak-anak, mungkin mama pernah juga membeli sebuah majalah, di situ ada resep masakan. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur juga. Jadi sebenarnya dari kecil kita sudah mengenal teks prosedur. Nah, untuk contoh selanjutnya Pak. Ya, jadi di dalam kehidupan atau di sekitar kita banyak sekali ya. Banyak Pak. Contoh-contoh teks prosedur tersebut ya. Namanya apalagi itu? Apalagi ya, misalnya cara memainkan ini Pak, sokobak sodor itu juga bisa, dan yang lain lagi masih bisa, masih banyak lagi, bermain kasti dan yang lain. Ya, itu juga semuanya menggunakan teks prosedur supaya apa? Supaya permainannya tidak curang. Iya, tidak curang. Ya. Nah, baik, anak sekalian. Penyakit tersebut ada langkah 1, gosok kedua telapak tangan, yang kedua adalah gosok punggung dan sela-sela jari tangan, dan ketiga adalah gosok kedua telapak tangan, dan keempat adalah ya jari-jari itu juga dibersihkan, yang kelima juga adalah gosok ibu jari, dan terakhir adalah gosok dengan memutar-mutar ya. Dan itu semuanya adalah langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar, sehingga kita betul-betul ketika memegang, mungkin di luar kita memegang sesuatu, tangan kita betul-betul bersih. Ya. Jadi kita sebenarnya kalau cuci tangan tidak boleh sembarangan ya Pak. Ada aturan yang harus diikuti supaya kita mencuci tangan dengan benar, jadi benar-benar bersih ya Pak ya. Iya betul, kalau kita hanya mencuci tangan saja ya, tapi tidak dengan cara yang benar, mungkin masih ada apa yang namanya bakteri atau penyakit yang ada di dalam tangan kita ya. Ya. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang apa struktur dari teks prosedur yang tadi Bu Asti ulang ya. Struktur dari teks prosedur adalah ada pendahuluan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan ada kesimpulan. Ya, mudah diingat ya anak. Jadi ada yang pertama tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan simpulan. Dan yang selanjutnya kita sudah mempelajari ciri kebahasaan. Tadi ada berapa ciri kebahasaan ya Pak? 1, yaitu menggunakan kalimat imperatif. Ya, kalimat imperatif tadi adalah kalimat perintah yang kita bertujuan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu. Dan yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Dan yang ketiga adalah menggunakan kriteria batasan. Nah, kriteria batasan ini sangat penting supaya hasil yang kita buat dalam teks prosedur itu bisa maksimal. Dan yang keempat itu adalah menggunakan apa Pak? Yaitu yang terakhir menggunakan kalimat menggunakan kalimat saran ataupun kalimat larangan. Iya. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari. Bu Astuti harapkan nanti setelah kita belajar ini, anak-anak di rumah bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana membuat teks prosedur yang baik dan benar sesuai dengan struktur yang tadi sudah kita pelajari dan juga ciri kebahasaan yang sudah kita pelajari. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini dalam program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padani. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ketika kita bepergian.
Selamat sore, salam sehat, salam semangat bagi kita semuanya. Terima kasih. Dadah.